Hanya ketahuilah bahwa saya ada di pihak 01. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdah. Ashabal fadilah, hadratil masyayikh wal ulama wal asatid, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah al-mu'tabarah, al-usratun nabilah, duriyah al-marhum al-maghfurlah, Bah Kiai Bisi Samsuri, a'azzakumullah bi'izzih wa akramakum bikaramih, Sayyidil Habib Umar Mutahhar atalallahu baqa'ah Dukhran wal ummah, Bah Kiai Hadratus Syekh Mastuki Abdurrahman atalallahu umrah Dukhran wal ummah, mantan tetangga saya Akhil Aziz Dr. Abdul Muhaimin Iskandar, yang insya Allah akan berhasil dengan mudah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini mantan tetangga saya. Dulunya kayaknya dulu saya. Saya mobilnya udah kijang bagus, beliau masih bodolan mobilnya tuh. Tahun 96 itu. Sekarang bola wali zaman beliau luar biasa. Saya dukung 100%. Tapi saya ini apa, Wong? Ketua NU ya bukan, ketua partai ya bukan. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, binatang-binatang besar, macan, gajah, berupaya meniup api, memadamkan api, termasuk semut. Oleh gajah, oleh macan diketawain, semut. Kamu itu gak efektif, apa gunanya kamu? Tiupanmu gak ada gunanya, gak ada pengaruhnya apa-apa. Jawab semut, saya tahu, saya sadar, tiupan saya gak ada artinya apa-apa dibanding tiupanmu yang besar-besar. Tapi ini merupakan simbol, tanda bahwa saya berada di pihak Ibrahim, bukan di pihak Namrud. Walaupun gak ada gunanya kalau ini guys. Seperti semut lah, gak ada gunanya lah. Hanya ketahuilah bahwa saya ada di pihak 01. Yang saya hormati Menteri Desa tertinggal Dr. Abdul Halim Iskandar. Yang saya hormati Menteri Tenaga Kerja Dr. Ida Fauziah, dapilnya Jakarta Selatan, Ciganjur. Gambarnya besar di depan rumah saya. Para Gus-Gus yang hadir, Gus Salam, korban ya Gus Salam? Gus Salam korban ya? Korban juga? Seperti Kiai Marzuki, Dr. Marzuki Mustamar, korban juga, Duhaya. Minal jababirah wal akasirah. Akhil Aziz Profesor Dr. Nazir Shah Hussain, ini guru besar Universitas Monash, Melbourne, Australia. Rois Syuriah NU, PCNU Australia, New Zealand. Dan alhamdulillah saya punya cucu di sana, 3 tahun persis lulus di Monash jurusan bisnis, 3 tahun persis atas bimbingan Profesor Nadir Shah. Dan dia akan lanjut ke S2, dan dia bilang saya sanggup 1,5 tahun S2. Lumayan.
Waktu SMA di Malaysia 1,5 tahun SMA-nya. Bapak Ibu sekalian, pengurus Nahdlatul Ulama yang hadir, para pejabat pemerintah, Ibu Bupati, dari kelihatan ada tadi, Ibu Munjidah, dan dari Polri TNI, Sadati wa Sayyidati, Anisati, Ashabi wa Zumalai, Abnai wa Banati, Ayul Hudur. Dr. Ainul Ain Naim yang saya hormati. Manusia itu kalau dari sisi fisik bahasa Arabnya basyarun, apa? Waktu emak-emak melihat Nabi Yusuf yang sebenarnya motong buah, motong tangan karena tertarik dengan basyariahnya Nabi Yusuf. Wa qulna ma hasya, gimana? Wa qulna hasya ma hadza basyara in ma hadza basyara in huwa illa in hadza illa malakun karim. Ini bukan basyar yang lewat ini, malaikat ini. Emak-emak ini hanya melihat sebatas basyariahnya Nabi Yusuf. Yang kedua, bahasa Arabnya manusia, insan, apa? Insan. Dilihat dari sisi ruhani. Kalau basyariah tidak layak dikomentari. Maka saya paling tidak setuju kalau ada Miss Universe. Tidak setuju saya. Kenapa? Selamanya yang menang orang Eropa, yang putih, yang mancung, yang matanya biru. Orang Afrika pasti kalah terus. Padahal orang Eropa ya made in Allah, orang Afrika ya ciptaan Allah. Gak layak fisik itu dilombakan. Fisik tidak layak, tidak pantas dilombakan. Kalau kecerdasannya, skillnya, kreativitasnya, itulah yang layak dilombakan dan layak dikomentari. Layak dikomentari. Nah, dari sisi insan, manusia makhluk yang paling mulia. Insan kalimat isim, kalimat fiilnya anas, adjektifnya kalau maskulin anis, kalau feminin anisah. Itu maknanya harmoni, intim, akrab, insaniyah, keakraban, keharmonisan. Arti dari insaniyah. Jadi selama kita menjadi insan, maka kita membawa misi menata kehidupan yang harmonis, jauh dari konflik, jauh dari permusuhan. Kalau ada konflik dua orang, dua kelompok, dua partai, dua bangsa, dua negara, berarti lagi leren jadi insan. Kalau sampai mati nggak akur, berarti sudah pensiun jadi insan. Nabi Muhammad SAW mentolerir kalau terpaksa kita konflik tidak saling menyapa 3 hari 3 malam. Setelah itu harus kembali menjadi insan kembali. Dah, insan makhluk yang paling mulia. Kenapa? Karena insan dipercaya oleh Allah menjadi mandataris yang mengelola kehidupan, tatanan kehidupan ini. Bukan binatang, bukan malaikat, bukan jin yang dipercaya oleh Allah jadi khalifahnya Allah. Bukan khalifah HTI, bukan khalifah HTI, bukan. Khalifahnya Allah yang dipercaya oleh Allah mengelola, membangun kehidupan dunia ini hanya insan. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha washfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung, semuanya menolak. Ketakutan kalau tidak mampu mengemban amanah dengan baik. Manusia, wong Jombang, wong Malang menerima amanah tersebut. Padahal manusia itu mempunyai potensi
si doluman sangat kurang ajar. Kalau dolim kurang ajar, kalau dolum sangat kurang ajar. Jahulan sangat bloon, sangat bodoh. Kalau jahil bodoh, kalau jahul bodoh pol. Nah, untuk membangun peradaban kehidupan di dunia ini, manusia diberi perangkat hawa nafsu. Nyun sewu para kiai menawi ngaos dari ceramah khutbah, jangan menjelek-jelekan hawa nafsu. Itu pembelian dari Allah. Hawa nafsu itu pembelian dari Allah. Kalau nggak ada hawa nafsu, yang nggak ada semangat hidup ini. Nafsu pertama, nafsu ada dua. Ada berapa? Satu, ghadabiyah. Saya harus jadi wakil presiden. Nafsu ghadabiyah itu. Saya harus jadi ketua umum PBNU. Nafsu ghadabiyah itu. Saya harus jadi ketua, pemimpin, komandan, imam, direktur. Nafsu ghadabiyah. Tapi kalau niatnya baik, kalau saya jadi wakil presiden, apa tadi? Apa ya? Apa ya? Enggak, yang sering kampanyekan apa? Yang sering kampanyekan apa? Bukan dikampanyekan apa? Perubahan. Ya, mengentaskan kemiskinan, menegakkan keadilan, membangun bangsa agar bermartabat seperti bangsa-bangsa yang lain, tidak ketinggalan. Niatnya baik, caranya baik, tujuannya ibtigha amardhatillah, gimana? Mencari doa Allah, maka nafsu ghadabiyahnya ganti namanya. Ganti namanya, bukan nafsu ghadabiyah, namanya himmah. Apa? Himmah. Para kiai, para khatib, para mubaligh, kalau cerita Kanjeng Nabi jangan hanya cerita sholat tahajud sikir sampai melepuh. Itu benar, tapi jangan berhenti di situ. Pernah Kanjeng Nabi kelaparan sampai perutnya diganjel batu, benar, tapi jangan cuma itu. Ceritakan juga bahwa Nabi Muhammad orang yang mempunyai mental yang tegar, himmah yang tinggi, keras, cita-citanya keras, kemauannya keras. Ketika dirayu oleh pamannya, dilobi oleh pamannya Abu Thalib, Muhammad, leren disik dakwah Muhammad, kamu itu diancam akan dibunuh oleh Abu Jahal CS. Kalau saya berhenti itu langsung ya. Kalau saya langsung berhenti ya. Leren disik ngajarin madrasah, leren disik jadi pengurus NU, oh dibunuh kamu itu, langsung leren. Tapi Nabi Muhammad jawabnya, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Seandainya mereka meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai Islam menang. Gitu jawab Muhammad. Muhammadun qaimun lillahi duhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad qaimun lillah, tegak lillahi ta'ala, duhimamin, orang yang mempunyai himmah besar. Islam harus menang. Begitu pula para sahabat, begitu pula Wali Songo, begitu pula Basyir Asy'ari, Kiai Wahab, Kiai Bisri. NU harus besar. Betul. Besar betul, NU besar betul. Himmahnya Mbah Hashim, bukan dengan uang, bukan dengan intimidasi, tapi dengan himmah yang luar biasa dan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Bung Karno, Indonesia merdeka, lawan penjajah. Modalnya apa modalnya? Himmah yang besar. Betul nggih? Jadi Nabi Muhammad himmahnya besar dan lillahi ta'ala. Kita harus menang. Kalah itu dosa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu jangan rendah, harus menang kalau kamu benar-benar beriman. Jadi menang itu wajib, kalah itu dosa. Ayo muni bareng-bareng ayo. Kita harus menang. Ayo.
Kita tidak